Assalamualaikum. Kita bercerita lagi di siang hari ini. Nunggu makan siang ya. Udah waktunya makan siang sih, cuman belum datang. Kemarin banyak yang inbox, yang DM gitu tanya-tanya. Sekali-kali Bang San cerita soal kamu. Aduh, mungkin perlu durasinya panjang banget ya kalau cerita tentang aku. Sebenarnya sih biasa aja sih, jalanin apa adanya. Aku punya cerita tentang seorang ya. Panggil Clara. Lalu Syadam dan Aldri. Clara ini dulu dari teman kerjanya. Jadi si Clara ini punya temen. Nah dia itu dikenalin sama Syadam ini. Karena Syadam ini pernah nikah, keluarganya kan nggak boleh kalau udah sama yang pernah nikah kayak gitu. Jadi dia sebenarnya baik sih, si Syadam itu cocok gitu ya, ngomong gitu dewasa banget Syadam itu kan. Dia setelah kemarin tentang orang tuanya dan dia ngalah sama orang tuanya, nggak mau kejadian lagi kan, jadi udah akhirnya dia pengen berteman aja. Akhirnya si Sadam itu ngerti dan ya udahlah berteman, tapi masih berhubungan baik. Akhirnya Sadam udah nikah dan beberapa waktu kemudian dia kenalin namanya Aldri, panggil aja Aldri. Lalu si Aldri itu dikenalin kan, dikasih nomornya gitu, chat biasa. Akhirnya si Aldri itu chat biasa, sapa-sapa, cuman nggak selayaknya orang yang mau dikenalin, dia agak cuek-cuek gitu, cuek kayak gitu kan. Lalu kalau ada lebaran, ada apa gitu, ngucapin si Laran gitu kayak gitu kan. Tapi si Sadam itu agak cuek. Lalu itu dikasih CV-nya ya si Sadam itu, si Aldri itu sama si Sadam itu. Dia bilang manggil Dek ke si Clara ini. Dek ini apa tentang kehidupannya si Aldri, bilang kayak gitu kan ya. Terus ke aku kasih foto kamu deh yang di IG, dan itu fotonya itu waktu pas lagi nggak kopi banget, lagi miring gitu. Cuman dia komennya cantik ya mas ya, kayak si Aldri itu bilang ke Sadam itu. Mereka seumuran sih, teman SMA kayak gitu. Rumahnya depan rumahnya, jadi kenal banget gitu, dekat banget sama keluarganya, sama semua kehidupannya itu dia tahu kayak gitu. Aku browsing kan nama dia, ternyata ada di link itu, nama dia itu lengkap. Dia termasuk apa ya, suatu perusahaan yang mengeluarkan uang ya itu internasional kayak gitu ya di situ. Tapi dia udah pindah jadi di root sebuah perusahaan sawit. Dia pindah ke situ dan dulu itu masa mudanya itu dia tuh anaknya gaul banget kan. Dia anak keluarganya cuma cowok, anak cowok itu cuma dua. Papahnya tuh termasuk keluarga militer dan dia pin anak-anaknya jadi militer. Yang anak pertama itu, cowok yang pertama itu militer, yang kedua dia nih, Mas Aldri ini. Nah dia tuh, si Aldri ini waktu pas SMA-nya emang apa ya, entertainnya tuh ini banget gitu ya. Jadi dia model apa semua cakep banget. Terus dia ngelihat si foto dia ada di baligo gitu ya. Terus papahnya ngelihat sampai rumah di inilah sama papahnya, marah-marah banget, nggak mau aku punya anak kayak gitu. Padahal kalau zaman sekarang ya keluarga apa keluarganya pasti wah anakku terkenal kayak gitu. Kalau keluarganya dia enggak, kamu anakku begitu kayak gitu. Udah akhirnya dia mutusin buat hidup mandiri sendiri karena dia nggak mau ngikutin apa yang kemauan orang tuanya. Jadi dia pilih jalannya sendiri, kehidupannya sendiri kayak gitu kan. Kuliah biasa kayak gitu kerja biasa kayak gitu. Karena dia sukses. Dia sempet nih pacaran lama dan akhirnya karena dia sering ke luar negeri, muter-muter beli jarang ke Indonesia kan, jadi si istrinya udah dikejar-kejar orang tuanya untuk nikah. Akhirnya dia putusin dan dia nikah, dan dari semenjak itu belum pernah kedengaran lagi punya pacar si Aldri ini gitu ya. Terus ya si Mas Adam ini kenalin Aldri ini, akhirnya kenalin kan sama si Clara itu, oh cuek biasa aja kayak gitu kan. Suatu waktu jadi Mas ketemu sama Aldri, oh iya Mas, iya ketemu enggak. Aku tuh agak ya kalau itu agak gimana kayak gitu kan, dia nanti lain kan aja kayak kita lain kali aja. Akhirnya pas satu waktu aku
ngeliatin foto Clara itu ngeliatin ke Sadam, ke si Sadam itu fotonya Aldri di line kan suka ada foto ininya kan. Kalau di WA mungkin dia nggak nge-save itu, jadi nggak muncul statusnya kayak gitu. Di line kelihatan, dikirimin lah si fotonya Aldri itu ke si Sadam. Ini ya deh ya, kayak boyband kayak boyband Korea gitu, glowing banget mukanya dan ganteng gitu ya, maksudnya ini banget lah, perawatan banget kayak gitu kan. Sedangkan waktu pas browsing Clara browsing gitu, dan foto-foto yang dikasih Sadam ke Clara itu cowok banget gitu, cowok banget, berewokan yang seorang dirut kayak gitu, dia ini banget gitu. Kalau itu kok berubah, terus foto-fotonya ganti pun yang pakai ya gitulah, kok jadi ganteng gitu, yang apa ya, jadi nggak maco lagi kayak gitu kan. Nah akhirnya waktu Mas mau bilang, si Sadam tuh bilang ke Clara kayak gitu, tadi Mas ketemu Aldri gitu. Oh iya, kenapa Mas? Akhirnya si Aldri Clara itu bilang kalau aku mau bilang kalau Sadam itu bilang kalau kamu jangan kecewa ya dek ya, kayak gitu. Si Clara itu udah ngira dan udah tahu apa yang diobrolin. Ternyata mungkin Aldri itu dia nggak tertarik sama cewek gitu. Ya mungkin kemarin Mas Sadam itu ketemu Aldi, dia bawa pacarnya katanya gitu kan. Terus aku bilang, kok tahu kok Mas? Sebenarnya sih mereka tuh nggak ngobrol genre dijabarin gimana Aldi nih, cuman cara tersirat Sadam ini ngeyain apa yang disebutin Clara ini kayak gitu lah. Terus makanya Mas kenalin ke kamu juga deh, Aldri itu baik katanya gitu, nggak aneh-aneh, nggak kayak gitu. Aku tahu dalam-dalamnya kayak gimana, soal kehidupannya, pacarnya, semuanya, keluarganya kayak gitu. Aku tahu kayak gimana, makanya aku berani. Aku udah kenalin kamu ke keluarganya katanya, cuman nggak tahu Aldrinya nggak mau ketemu kamu aja kayak gitu kan ya. Terus aku tahu kamu kayak gimana kayak gitu, nggak aneh-aneh. Kode kata si Sadam tuh bilang gitu ke Clara kan ya. Akhirnya pas dia bilang kayak gitu, pas ketemu dia sama pacarnya, ya udah, aku nggak apa-apa kok, kata Clara itu. Udah, maksudnya aku udah feeling, udah julid deh. Udah tahu, udah browsing, cuman dari browsing nggak ada kan, mungkin nggak kelihatan pribadinya, cuman mungkin dia seorang pejabat ini jadi tahu gitu ya orangnya kayak gimana, terus kehidupannya, kerjaannya gitu kayak gimana, tapi pribadinya nggak kelihatan, cuman masih agak sedikit nebak kayak gitu kan. Akhirnya Sadam itu malah merasa nggak enak gitu ya, udah ngecewain Clara, tapi ya Clara mungkin nggak berharap, cuma belajar untuk ya udah aku terima perkenalannya, cuman dilihat kok aneh gitu ya, gelagat namanya nggak kayak sewajarnya, padahal Aldrin udah bilang iya mau dikenalin, tapi kok kayak gitu nggak begitu layaknya kalau orang yang mau dikenalin kayak gitu kan ya. Jadi ya si Clara nya agak sedikit kecewa sih, nggak, karena dia udah tahu ya kayak gitu, jadi ngebatasin gimana nggak maju gitu kayak gitu kan. Cuman kemarin pas lebaran Sadam nih ngirim lagi foto ke Clara, dia fotonya udah nggak glowing, udah biasa lagi, udah maksudnya udah selayaknya cowok lah kayak gimana, gak berewokan kayak gitu. Cuman mereka nggak mau bahas-bahas lagi dan nggak mau ngecewain salah satunya, jadi ya udah karena menjadi tawa-tawaan kayak gitu. Ya pembelajaran lah. Kalau menurut aku sih karakter orang bisa berubah gitu. Kalau kata aku nggak ada lah istilah aku terjebak di dalam jiwa yang salah kayak gitu kan, juga ada kayak gitu, misalnya cowok jadi cowok jadi cewek kayak gitu kan, itu nggak ada banget, itu nggak ada. Tuhan tuh nggak pernah ciptain makhluknya salah, sesuai dengan kodratnya. Nggak ada kucing punya karakter kayak ular atau apa ya, tikus karakternya jadi buaya, itu nggak ada kan. Apalagi manusia, kalau cewek ya cewek, kalau cowok ya cowok kayak gitu. Yang merubah itu dirinya sendiri, dan itu sangat bisa diobatin. Itu tuh salah satunya faktornya tuh dari kebiasaan, lingkungan. Jadi keinginan dia itu yang terlalu terobsesi sesuatu, dan mungkin karena suatu trauma, itu bisa diobatin banget asalkan dia mau keluar dari zona nyamannya dia.
dari lingkungan yang salah itu. Harus ada yang mendukung, harus ada yang bantu dia untuk keluar dari itu, dan itu bisa diobatin. Kalau dari trauma itu belajar untuk disembuhin, untuk di apa ya, untuk di sedikit-sedikit traumanya disembuhin. Mungkin Aldi itu dia trauma dari masa lalunya yang sama ceweknya itu, mungkin jadi sering kecewa. Maksudnya dia untuk kehidupannya dia cari apa lagi kayak gitu. Udah nggak ada yang perlu dicari lagi kayak gitu ya, soal materi apa semuanya udah gitu. Soal cewek dia mau ada yang secantik yang sehebat ini pun dia bisa kayak gitu. Dia mana ada sih orang yang yang nggak mau gitu dengan seorang dia yang kayak gitu. Cuman dia mungkin ya itu tadi ada suatu hal yang salah di masa lalunya kayak gitu. Ya aku lihat mungkin dia udah sembuh, udah kembali lagi. Cuma nggak tahu juga, nggak berani Clara nggak berani nanya soal itu kayak gitu ya. Kembali ke jalan yang benar. Nggak ini sih, nggak sudah sama mereka, cuman dari yang Clara tangkap sih kayak gitu. Semoga semuanya jadi lebih baik sih. Andre, Sadam tuh sama Clara baik, masih berbuat baik. Cuman sama Sadam tuh Clara masih suka chat cuman sama Aldi mungkin jarang, dan Clara nggak berani kan, mungkin sih Aldinya juga jarang ini. Nggak tahu ya, mungkin nggak mau ngecewain atau kayak gimana, mungkin udah dari awalnya udah tahu bakal begitu ya, maksudnya udah tahu kalau nggak mau ngecewain Clara, jadi dia emang nggak begitu intent untuk perkenalannya kayak gitu. Tuh ambil hikmahnya dari semuanya, pembelajaran ya sih. Kalau sekarang di artis-artis yang di kehidupan yang sehari-hari pun banyak perubahan karakter itu gitu. Semuanya itu nggak ada yang dari lahir jiwanya fisiknya cowok jiwanya perempuan tuh nggak ada, terus atau sebaliknya fisiknya cowok jiwanya cowok itu nggak ada gitu. Itu semuanya itu dari kebiasaan kehidupannya itu yang yang setiap hari terus itu bisa diobatin kok, bisa mungkin agak susah, agak lama sih kalau udah dari kecil-kecil, dari perubahannya dari kecil gitu. Kalau misalkan masih baru-baru itu cepet disembuhin. Aku belajar dari googling dari kayak aku punya keponakan, dia agak melo banget gitu, jiwanya itu agak terlalu traumaan gitu, terus agak cengeng kayak gitu. Itu masih SD kayak gitu kan. Terus aku lihat kok beda ini anak itu, padahal dia tuh jauh banget sama kakaknya tuh nakal banget, cowok banget lah, badung banget ya gitu. Adiknya beda, melo banget, so mainnya itu masak-masakan, bonekaan kayak gitu. Terus mamahnya kan pengen punya anak cewek, jadi pakai baju itu warna peach, yang pink kayak gitu, dia mau aja, malah seneng gitu, pakai sendal kayak gitu, malah nyari yang pink kayak gitu. Kok aneh sini mamahnya akhirnya berubah itu karena kakaknya suka marah-marah kalau adiknya dikasih kayak gitu, nggak boleh ikut main kayak gitu, jadi suka dimarahin gitu. Baju-bajunya gitu emang diganti yang cowok banget kayak gitu. Kesini-sini emang masih agak melo, agak cengeng gitu. Kalau misalkan dibully sama teman-temannya pengen bercanda, teman dia ngerasa dibully atau kayak gimana gitu, agak susah. Kemarin dia tawarin untuk pindah sekolah, dianya masih suka kan, kalau mungkin dia untuk interaksi lingkungan yang baru dia agak susah juga gitu. Takutnya gedenya malah kayak gimana kayak gitu kan, soalnya dia nggak mau cerita apapun yang dia alami itu, nggak mau cerita si anak itu, jadi terlalu dipendam apa gitu. Nah main kemana berenang dia jatuh ke kolam yang dalam banget, sampai rumah dia nangis. Loh, mamanya kenapa? Dalam temannya nggak tahu kalau dia jatuh kayak gitu kan, dia bangun sendiri berenang sendiri. Sampai rumah ditanya mamanya udah berapa hari baru bilang kalau jatuh. Agak ini banget sih, agak melo banget sih anak itu. Jadi takutnya kesini mainnya senangnya sama cewek, senang main boneka lagi gitu. Sekarang udah mau naik kelas 6 udah agak berubah sih, udah agak cowok banget. Kadang aku olok-olokin gitu biar dia berani, kadang aku senturung-senturungin biar dia kalau misalkan mau berkelahi apa gitu, aku iniin biar dia berani, cowok banget kayak gitu. Kalanya ya agak aneh juga sih gitu. Jadi semuanya bisa berubah. Jadi deh itu dulu belajar itu, semoga makanannya udah datang, dan ketemu lagi di cerita berikutnya. Dadah.